Kemunculan ekstraksi data HP Vina belum lama kemarin berhasil menuai beragam reaksi publik, termasuk kuasa hukum Ibtu Rudiana, yakni Pitra Romadhoni. Terdapat sebuah pernyataan yang menarik yang membuat publik kembali geger, di mana Pitra Romadhoni menyatakan bahwa pihaknya memiliki ekstraksi yang utuh, tidak seperti penggalan percakapan Vina dan temannya Widi yang beredar di media sosial. Bukan sekedar omongan belaka, Pitra Romadhoni juga mengaku berani untuk menunjukkan bukti pernyataannya itu. Namun, ia belum secara gamblang mengungkapkan lantaran menurutnya terdapat beberapa percakapan intim yang tidak layak untuk dibongkar ke publik. Untuk mengetahui pernyataan geger yang lainnya, maka inilah 5 pernyataan pihak Ibtu Rudiana terkait ekstraksi data HP Vina, versi Cumi Top 5. Pitra Romadhoni, kuasa hukum Ibtu Rudiana, menilai bahwa ekstraksi data HP Vina tidak dapat dijadikan novum atau alat bukti kembali, lantaran ekstraksi data HP Vina sudah pernah dilampirkan di dalam berkas perkara persidangan pada 2016 silam. Ya, kita punya ekstraksi itu karena itu bukanlah novum dan itu bukanlah bukti baru, karena itu sudah ada di dalam berkas perkara dahulunya. Nah, karena memang itu sudah masuk dalam berkas perkara, saya kira itu bukanlah novum ataupun bukti baru. Dan itu tidak bisa dijadikan sebagai novum di peninjauan kembali. Karena ekstraksi yang mereka sebutkan tersebut sudah pernah dilampirkan di dalam berkas perkara. Beredarnya penggalan isi percakapan Vina dan temannya yang bernama Widi di media sosial nyatanya tidak langsung membuat pihak Ibtu Rudiana percaya bahwa di dalam percakapan tersebut benar-benar Vina. Bahkan secara berani Pitra Romadhoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan isi percakapan yang beredar di media sosial tersebut. Itu kan hanya chatting, bukan telepon. Gitu loh. Siapa yang bisa memastikan yang chatting itu adalah Vina atau Eki? Ada nggak yang bisa pastikan itu? Coba saya tantang, nggak ada yang bisa pastikan. Kalaupun itu ada suara telepon, itu suara Vina berarti benar. Ya, makanya terkait dengan chattingan itu saya juga meragukan itu. Tantangan Pitra Romadhoni untuk membuktikan keaslian penggalan isi percakapan Vina ternyata memiliki dasar alasan yang dapat diterima. Pitra Romadhoni mengaku bahwa pihaknya memiliki ekstraksi data HP Vina yang utuh, tidak seperti penggalan isi chat yang beredar di media sosial saja. Namun, ia belum berani secara gamblang untuk mengungkap hal tersebut ke muka publik, lantaran menurutnya terdapat percakapan intim yang tidak layak jika diumbar. Dan saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong yang kirim. Kalau mereka mau fair, tampilkan secara yang puluhan ekstraksi itu, jangan hanya 1 lembar. Tapi nanti yang malu yang itu tadi, yang chat tadi gitu. Jadi itu saya jaga karena privasi yang punya chattingan. Karena di situ kalau saya sampaikan isi chattingan itu nanti itu mempermalukan salah satu pihak yang chattingan itu. Karena ada hal-hal sensitif di situ. Saya kira nanti aja dulu karena bahasanya itu ada sensitif. Berkaitan dengan situasi malam hari lah, bekerja malam hari. Ada hal-hal itu. Artinya ada situ bahasa-bahasa yang menurut saya itu bukan seperti bahasa orang awam ya, tapi itu cara-cara orang yang bekerja di malam hari. Tapi itu belum saya ungkap, nanti saya ungkap itu. Menanggapi ekstraksi data HP Vina, pihak Ibtu Rudiana, yakni Pitra Romadhoni, secara terang-terangan mempertanyakan ketidaksesuaian waktu dalam bukti chat Vina. Kalau berdasarkan hasil otopsi ya, keterangan itu sekitar pukul 1. Ya, pukul 1 di otopsi. Karena dia itu pada waktu kecelakaan pada waktu jatuh itu ya, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang gitu loh. Si Vinanya gitu loh. Dan si Eki itu sudah meninggal di tempat, meninggal dunia. Dan itu pada pukul 10. Jadi pertanyaannya itu
pukul 10.15 ya kalau nggak salah, kata dia gitu. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena ini kan pembunuhan berencana. Namanya kalau nggak berencana bukan pembunuhan berencana namanya. Ada tulis daging di situ, ada skenario apa dan lain-lainnya. Itulah yang perlu dipahami oleh masyarakat gitu loh. Ini yang menjadi, kalau memang tidak ada perencanaan bukan pembunuhan berencana tapi namanya penganiayaan gitu. Ya, nah ini diekstrak. Nah dari diekstrak itu ternyata muncul ya percakapan yang dilakukan oleh almarhumah Vina kepada temannya ya pada jam yang biasanya itu jamnya adalah jam UTC, Universal Time Code ya, atau jam internasional. Artinya jam internasional itu terlambat 7 jam sebelum waktu Indonesia Barat. Dan ternyata setelah dikonversi, menariknya kalau dikonversi dalam jam waktu Indonesia Barat, jamnya adalah pada pukul 22 malam lebih 16 menit ya, sekian 10 detik atau berapa gitu ya. Nanti tepatnya silakan dilihat pada. Dan disitulah ternyata masih ada bukti percakapan dari almarhumah Vina untuk mengajak ketemuan. Nah, kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang pernah ada sebelumnya kan. Demi menguatkan pernyataannya, ekstraksi data HP Vina yang kini tengah menjadi perdebatan, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, ternyata telah berkonsultasi dengan pakar telematika Roy Suryo. Lantas, seperti apa hasil konsultasi Pitra Romadoni terhadap Roy Suryo? Yang pertama, kalau memang ada rekayasa, yang rekayasa siapa? Karena kan banyak juga yang tampil-tampilin di media sosial itu diedit-edit dan lain-lainnya itu sudah berubah. Makanya kalau memang ada rekayasa laporin, kita dukung itu gitu loh. Makanya ini kan di TikTok maupun di Facebook tadi banyaknya rekayasa, fitnah, pencemaran nama baik dan lain-lainnya yang keabsahannya kita tidak ketahui. Kalau memang ada bukti digital forensiknya baru kita akui. Makanya saya bilang ekstraksi yang dimunculkan mereka itu, saya juga meragukan itu. Ya makanya saya meragukan itu, bukti digital forensiknya mana gitu. Karena saya udah tanya Roy Suryo juga, ada nggak bukti digital forensiknya? Karena Roy Suryo kan sahabat saya gitu loh. Kalau terjadi misalnya nanti di situ ada rekayasa, pasti akan kelihatan. Jadi kalau misalnya ada rekayasa, dia berekayasa banyak faktor, banyak variabel ya, mulai dari handphonenya, kemudian jam, menit, detik waktunya, lokasinya. Jadi tidak mudah sebenarnya untuk melakukan rekayasa.